Myanmar, juga dikenal sebagai Burma, adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang kontroversial dan kompleks. Negara ini berbatasan dengan Bangladesh, India, China, Laos, dan Thailand. Dengan luas wilayah sekitar 676.578 km persegi, Myanmar memiliki jumlah penduduk sekitar 54 juta jiwa. Sejarah Myanmar dapat ditelusuri kembali hingga abad pertama Masehi. Pada masa lalu, negara ini terdiri dari berbagai kerajaan dan dinasti yang berkuasa. Pada abad ke-19, Myanmar jatuh ke tangan Britania Raya dan menjadi koloninya. Setelah mengalami periode perjuangan kemerdekaan yang panjang, Myanmar akhirnya meraih kemerdekaan pada tahun 1948. Myanmar memiliki banyak ragam suku, dengan etnis utama yaitu Burman yang merupakan mayoritas, sekitar 68% penduduk. Namun, negara ini juga dihuni oleh banyak etnis minoritas seperti Karen, Shan, Rakhine, Chin, dan Kachin, masing-masing dengan budaya, bahasa, dan tradisi mereka sendiri. Agama yang dominan di Myanmar adalah agama Buddha Theravada, diikuti oleh sekitar 88% penduduk. Agama-agama minoritas seperti Kristen, Islam, Hindu, dan tradisi kepercayaan setempat juga ada di negara ini. Ekonomi Myanmar didukung oleh sektor pertanian yang penting, dengan produksi besar padi, gandum, teh, kopi, dan hasil pertanian lainnya. Negara ini juga memiliki sumber daya alam yang kaya seperti gas alam, minyak bumi, berlian, timah, dan kayu. Wisata menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat di Myanmar. Keindahan alamnya, warisan budayanya yang kaya, dan masyarakat yang ramah menjadikannya daya tarik bagi wisatawan dari seluruh dunia. Negara ini memiliki banyak atraksi wisata seperti kota bersejarah Mandalay, kuil kuno Bagan, danau Inle yang indah, dan ibu kota Yangon yang terkenal dengan pagoda Shwedagon yang menjulang tinggi. Namun, Myanmar juga menghadapi beberapa tantangan. Politik dan kondisi hak asasi manusia seringkali menjadi sorotan dunia internasional. Selain itu, konflik antara pemerintah dan kelompok etnis minoritas masih berlangsung di beberapa bagian negara ini. Pada tahun 2015, Myanmar mengalami perubahan signifikan ketika Aung San Suu Kyi dan partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi, NLD, memenangkan pemilihan umum, mengakhiri era pemerintahan militer yang diberlakukan selama beberapa dekade. Namun, perjalanan menuju demokrasi yang stabil tetap rumit, dengan tantangan seperti hak asasi manusia, konflik etnis, dan perjuangan menghadapi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Selama beberapa tahun terakhir, sejak pemerintahan Aung San Suu Kyi, Myanmar telah melakukan beberapa reformasi dan globalisasi ekonomi yang bertujuan untuk memperkuat ekonominya. Negara ini telah membuka diri terhadap investasi asing dan mendorong sektor pariwisata yang berkembang pesat. Hal ini telah memberikan dampak positif pada perekonomian Myanmar dan meningkatkan kesempatan kerja bagi penduduknya. Namun, Myanmar juga menghadapi berbagai masalah sosial dan politik yang kompleks. Salah satunya adalah konflik di negara bagian Rakhine, di mana minoritas Muslim Rohingya telah menjadi korban kekerasan dan penganiayaan. Ini telah menimbulkan keprihatinan internasional dan menempatkan Myanmar di bawah pengawasan komunitas internasional dalam hal hak asasi manusia. Etnis Rohingya adalah kelompok minoritas Muslim, yang merupakan salah satu dari banyak kelompok etnis yang ada di Myanmar. Etnis Rohingya tinggal di bagian barat Myanmar, terutama di negara bagian Rakhine. Pada abad ke-8, beberapa kelompok Muslim bermukim di wilayah tersebut, termasuk etnis Rohingya. Asal-usul etnis Rohingya tetap menjadi perdebatan dan kontroversi di Myanmar. Mereka mengklaim bahwa mereka adalah penduduk asli yang telah tinggal di wilayah tersebut selama berabad-abad, sementara pemerintah Myanmar menganggap mereka sebagai imigran ilegal dari Bangladesh. Selain itu, ada juga konflik berkepanjangan antara pemerintah dan kelompok etnis minoritas seperti Karen, Kachin, dan Shan di beberapa bagian negara. Meskipun beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan kelompok etnis untuk mencapai perdamaian dan rekonsiliasi,
upaya tersebut masih berada dalam tahap awal. Republik Kesatuan Myanmar sejatinya memiliki sistem presidensial, di mana kepala negara sekaligus menjadi kepala pemerintahan. Namun dalam sejarah politiknya, Myanmar malah terbagi menjadi beberapa sistem pemerintahan lain, yang diakibatkan oleh kudeta dan perbedaan kubu. Meski Myanmar memiliki sistem presidensial, dalam praktiknya semua kehidupan bernegara berada di bawah kendali satu tangan, yaitu junta militer. Dengan sistem pemerintahan yang demikian, otomatis tak ada satupun kekuatan oposisi yang eksis berhadapan dengan kekuatan pemerintah seperti junta militer ini. Bahkan pada Februari 2021 lalu, junta militer resmi berkuasa di Myanmar setelah angkatan bersenjata Tatmadaw menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dalam kudeta. Angkatan bersenjata Tatmadaw juga menahan sejumlah pejabat pemerintahan sipil lain, seperti Presiden Myanmar Win Myint dan sejumlah tokoh senior partai berkuasa, Liga Nasional untuk Demokrasi atau NLD. Hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya demonstrasi besar-besaran di Myanmar. Demonstrasi ini ditangani secara keras oleh pemerintah. Tindakan keras dari pemerintah terhadap pengunjuk rasa yang tidak bersenjata secara luas dikutuk oleh dunia internasional, dan menyebabkan peningkatan sanksi ekonomi terhadap pemerintah Myanmar. Selain tantangan politik dan sosial, Myanmar juga berjuang untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang masih ada di negara ini. Myanmar adalah salah satu negara termiskin di Asia Tenggara. Negara ini menderita stagnasi, salah urus, dan isolasi selama beberapa dekade. Kurangnya tenaga kerja terdidik dan terampil dalam teknologi modern adalah salah satu faktor yang menghambat ekonomi Myanmar. Banyak penduduk Myanmar masih hidup di bawah garis kemiskinan, terutama di wilayah pedesaan. Pemerintah dan organisasi internasional telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi isu ini, melalui program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan akses ke layanan dasar. Namun, hal yang positif adalah Myanmar memiliki potensi ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah. Negara ini terletak di persimpangan jalur perdagangan antara China, India, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Hal ini memberikan peluang untuk mengembangkan perdagangan dan investasi, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Awalnya ibu kota Myanmar berada di kota Yangon, kota terbesar di Myanmar yang merupakan pusat bisnis dan industri. Namun pada 5 Februari 2005, pemerintah Myanmar yang dipimpin oleh junta militer memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan ke kota Naypyidaw, yang terletak sekitar 320 km di utara Yangon. Sebagai ibu kota yang baru, kota Naypyidaw difungsikan sebagai pusat administratif pemerintahan Myanmar. Kyat adalah mata uang dan alat pembayaran yang sah di negara Myanmar, yang diterbitkan pertama kali tahun 1852, dengan nilai tukar 1 kyat sama dengan 7,51 rupiah. Myanmar adalah satu dari 3 negara di dunia yang tidak menggunakan sistem metrik. Negara ini masih menggunakan sistem pengukurannya sendiri, seperti dalam mengukur berat, mereka menggunakan satuan fis, di mana nilai 1 fis adalah sama dengan 1,68 kg. Bendera Myanmar saat ini mulai digunakan sejak tanggal 21 Oktober 2010, untuk menggantikan bendera lama mereka yang telah digunakan sejak tahun 1974. Bendera Myanmar terdiri dari warna kuning yang melambangkan solidaritas, warna hijau melambangkan ketenangan, kedamaian, dan kesuburan. Warna merah mewakili keberanian dan tekad, sementara lambang bintang menggambarkan persatuan. Pada umumnya, mobil yang dikendarai pada arah lalu lintas sisi kanan jalan akan menggunakan setir di bagian kiri kendaraan, demikian pula sebaliknya. Namun hal tersebut tidak terjadi di negara Myanmar. Selama beberapa dekade, sebagian besar mobil di Myanmar menggunakan sisi setir yang sejajar dengan sisi jalan, yaitu menggunakan mobil setir kanan di sisi arah kanan jalan. Kondisi ini kemudian mulai dilarang sejak Januari 2017. Setelah pemerintah Myanmar melakukan evaluasi, sehingga setir mobil tidak boleh lagi berada di sebelah kanan. Longhi adalah pakaian tradisional dari negara Myanmar, yang serupa dengan sarung pada umumnya. Longhi dipakai oleh kaum pria maupun wanita dengan cara dililitkan dari perut hingga betis. Perbedaannya hanya terletak pada istilahnya saja.
Longi untuk pria disebut paso, sedangkan untuk wanita dinamakan tamain yang biasanya memiliki bentuk mirip seperti rok. Saat ada acara khusus, masyarakat Myanmar biasanya akan mengenakan longi dengan bahan yang terbuat dari sutra. Kaum pria akan mengkombinasikan longi dengan baju tradisional tanpa kerah atau baju model barat, sedangkan kaum wanita biasanya akan memadukan longi dengan blus sampai pinggang. Longi ini biasanya dijual di Myanmar dengan harga 5.000 kyat atau setara dengan Rp38.000. Jika memiliki kesempatan untuk berkunjung ke Myanmar, Anda akan menemui banyak orang yang menggunakan lulur di wajah dan kulit mereka. Lulur ini terbuat dari serbuk kulit kayu pohon tanaka, yang menurut warga Myanmar bedak ini dipercaya dapat melindungi kulit dari sinar matahari, mencerahkan kulit dan mencegah jerawat. Selain itu, bedak ini bisa memberikan efek yang sangat dingin kepada kulit. Penduduk Myanmar tidak pernah memotong rambut mereka pada hari Senin, Jumat, dan pada hari ulang tahun mereka. Menurut kepercayaan di sana, memotong rambut pada hari tersebut akan menimbulkan kesialan. Selain itu, orang Myanmar juga tidak mencuci rambut mereka selama sebulan pada bulan kelahiran mereka. Keunikan lainnya dari orang Myanmar adalah, mereka memiliki tradisi mengunyah pinang dan daun sirih. Baik pria maupun wanita dari segala usia, mereka sangat suka mengunyah daun sirih. Jadi jangan heran jika Anda akan menemukan bercak-bercak merah di mana-mana, di jalanan maupun di tempat-tempat umum lainnya di negara ini. Wanita suku Kayan dari etnis minoritas Karen di Myanmar memiliki tradisi unik turun-temurun. Mereka menggunakan semacam cincin dari bahan kuningan yang disusun menumpuk menutupi leher. Wanita suku Kayan sudah menggunakan cincin kuningan tersebut sedari usia belia, sampai umur mereka menua. Setiap tahunnya, cincin kuningan di leher wanita Kayan akan bertambah dan meninggi, sehingga membuat leher mereka pun semakin panjang. Mereka percaya bahwa semakin panjang leher mereka, maka akan semakin cantik dan menarik di mata pria. Festival air atau dikenal juga dengan Tinyan, adalah salah satu festival tahunan terbesar di negara ini. Festival ini diadakan pada bulan April dalam rangka menyambut Tahun Baru Burma. Ribuan orang akan turun ke jalan untuk merayakan festival ini dengan perang air satu sama lain. Pagoda Shwedagon adalah pagoda terbesar di Myanmar, yang lokasinya berada di pusat kota Yangon. Pagoda ini merupakan tempat paling ikonik dan sakral bagi umat Buddha di negara Myanmar, di mana pada bangunan ini terdapat lebih dari 60 ton emas, yang digunakan untuk melapisi bagian luar dari pagoda tersebut. Pada puncak pagoda, terdapat berlian murni 75 karat dan ribuan berlian lain, yang digunakan untuk menghasi patung serta pavilion di dalamnya. Dengan panjang lebih dari 2000 km, Sungai Irrawaddy adalah sungai yang terbesar di Myanmar. Perairan yang luas ini adalah rumah bagi banyak aktivitas menarik. Seperti masyarakat setempat yang melakukan aktivitas sehari-hari mereka dengan perahu kayu panjang, pasar sibuk yang menjual pot besar dan anyaman tikar bambu di tepi sungai yang berlumpur, serta pemandangan rumah panggung beratap jerami, dan bukit-bukit yang dipenuhi pagoda dan pepohonan. Demikianlah penelusuran kita kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Jika ada saran atau pendapat teman-teman silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video kami jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Adios amigos, sayonara, sampai jumpa.